Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, marilah kita bersama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan adalah sebuah perintah yang paling mulia yang dilaksanakan oleh seorang hamba, yaitu ketika ia melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, dan sebaliknya adalah sebuah dosa dan kemungkaran yang tidak ada tandingannya, yang paling besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba melakukan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau itulah yang disebut dengan dosa syirik atau mensekutukan Allah. Berikutnya salawat berserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah Nabi yang telah menjelaskan kepada kita tentang agama ini sejelas-jelasnya. Tidak ada perkara yang tersembunyi, tidak ada perkara yang tertinggal. Seluruhnya telah dijelaskan. Apa-apa yang dibutuhkan oleh umat ini untuk bisa sampai ke surga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana semua hal yang akan bisa menjerumuskan orang ke neraka juga telah diperingatkan oleh baginda Rasul SAW. Nabi kita bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yuba'idu anin nar illa wa qad buyyina lakum." Yang artinya, kata Rasul, tidak ada perkara tersisa, tidak ada lagi tersisa sebuah perkara yang bisa mendekatkan ke surga atau perkara yang bisa mengantarkan ke neraka, illa wa qad buyyina lakum, melainkan semuanya telah dijelaskan. Maka kita sangat bersyukur, kita adalah umat dari Nabi yang paling mulia. Kita adalah umat bagi agama yang paling sempurna, yaitu agama Islam dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita di dalam majelis kita ini, yaitu pembahasan besar tentang masalah arkanu al-Islam, pembahasan tentang rukun Islam. Ini tema besar kita, di mana kita masih dalam pembahasan di rukun yang pertama, rukun Islam yang pertama. Apa rukun Islam yang pertama? Syahadatain. Jadi rukun Islam yang pertama itu adalah dua kalimat syahadat, ya, dua kalimat syahadat, ya. Ini adalah rukun yang pertama. Yang kedua, menunaikan atau mendirikan salat. Ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah. Baik. Pembahasan kita masih dari pertama, yaitu masalah syahadatain, dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu adalah ucapan asyhadu an la ilaha illallah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau intinya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.
Pada pertemuan yang lalu kita masih dalam pembahasan bagian syahadat yang pertama. Bagian syahadat yang pertama yaitu La ilaha illallah. Dan ini adalah yang terpenting, ya. Karena ini berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat pas apabila kita berikan perhatian khusus pembahasan yang lebih tentang masalah La ilaha illallah, sehingga kita betul-betul memahami, mengerti akan makna dan konsekuensi daripada kalimat La ilaha illallah, sehingga kita menjadi apa? Menjadi ahlu La ilaha illallah, menjadi orang-orang yang benar-benar mengetahui, memiliki kalimat La ilaha illallah. Minggu lalu kita jelaskan tentang dua unsur besar yang terdapat dalam kalimat La ilaha illallah, yaitu unsur pertama yang disebut dengan an-nafyu dan unsur kedua yang disebut dengan al-isbat. Masih ingat berarti? Ada nafyu, ada isbat, ya. Jadi dalam kalimat La ilaha illallah adalah kalimat yang sangat mulia, yang kalimat inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW akan mengalahkan semua dosa-dosa manusia. Kalimat inilah yang kemudian merubah status seorang dari kafir menjadi muslim, menjadi mukmin. Dan kalimat ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai afdalul dzikr, sebagai zikir yang paling mulia, yang paling utama. Di dalam kalimat La ilaha illallah terdapat dua unsur. Oleh sebagian ulama dikatakan ini adalah dua rukun. Bahwa kalimat La ilaha illallah memiliki rukun dua rukunnya, yaitu an-nafyu wal itsbat. Apa maksudnya an-nafyu? Ya. An-nafyu itu terdapat dalam kalimat yang mana? Terdapat dalam kata La ilaha. Sementara al-itsbat terdapat pada illallah. An-nafyu artinya meniadakan, sementara al-itsbat adalah menetapkan. Ya. La ilaha, kita tiadakan, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah, tidak boleh menyembah siapapun. Mati peniadaan, semua kita tiadakan. Apapun yang dipertuhankan oleh manusia kita tiadakan. Illallah, di sini ada itsbat, penetapan. Hanya Allah, kecuali Allah saja. Kecuali Allah saja. Nah, jadi makna daripada La ilaha illallah adalah La ma'buda bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini hal yang mesti kita miliki. Dari kalimat La ilaha illallah kita mengerti maknanya. Apa maknanya tadi? Yaitu bahwa titik beratnya pada masalah ibadah. Ya. Jadi masalah ibadah jamaah sekalian ini adalah sebenarnya prinsip utama dalam keimanan, dalam ketauhidan, dalam kalimat La ilaha illallah. Ya. Ketika seseorang menjalankan ibadah murni hanya untuk Allah, semua ibadahnya tidak ada yang ia berikan kepada selain Allah, maka di sini dia telah mewujudkan yang namanya La ilaha illallah. Sebaliknya, ya, ketika dia masih saja melakukan 1, 2, 3 ibadah kepada selain Allah, artinya dia belum menunaikan hak daripada La ilaha illallah, dan itu adalah sesuatu yang fatal. Ya. La ma'budu bihaqqin illallah. Karena makna daripada La ilaha illallah adalah bahwa semua ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah. Ya. Jadi tidak cukup kita mengatakan, bukankah saya banyak beribadah kepada Allah, cuma 1 salah saya, cuma berapa kali saya tidak beribadah. Iya, itu yang jadi masalahnya. Allah itu memerintahkan kita untuk membuat atau menjamin semua ibadah ini murni hanya kepada Allah. Tidak setengah, tidak atau seperdua atau 1/10 atau seberapalah, semua murni hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, apabila kalimat La ilaha illallah ini hanya diucapkan namun tidak dibarengi dengan mengerti maknanya, maka orang tersebut akan banyak melanggar daripada aturan La ilaha illallah. Ya. Atau dia mengucapkannya tapi tidak dibarengi dengan kejujuran,
maka dia pun akan mengkhianati la ilaha illallah. Ya. Walhasil anna la ilaha illallah, kesimpulannya bahwa kalimat la ilaha illallah ya, la tanfa'u illa man arafa madlulaha. Kalimat la ilaha illallah ini tidak akan berefek, memberikan manfaat apabila seseorang itu tidak mengerti maksud daripada la ilaha illallah. Nafyan wa itsbatan, dari segi peniadaan dan dari sisi penetapan. Ya. Wa taqada dzalika wa amila biha. Kemudian dia meyakini maknanya dan dia pun mengerjakan, menunaikan daripada makna la ilaha illallah. Nah, katanya bahwa di sini disebutkan bahwa orang tidak mengerti itu seolah-olah tidak berefek kepadanya la ilaha illallah. Karena dia ucapkan dia langgar, dia ucapkan dia langgar. Nah, seperti orang berwudu, taunya cuma cara wudu, tapi dia nggak tahu ada hal-hal yang akan merusak wudu. Nah, begitu. Ya. Ini sering diumpamakan seperti ini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia mukmin, dia muslim. Sebagaimana seorang yang berwudu maka dia suci. Tapi apakah kesucian, kondisi sucinya itu akan berlanjut sepanjang masa? Ataukah akan ada hal-hal yang membatalkan kesucian itu? Ada. Buang gas, ya, buang air besar, air kecil. Disebutkan oleh para ulama juga menyentuh yang bukan mahram. Ya. Disebutkan juga tidur. Ya, meskipun khilaf hal-hal yang tadi, yang paling disepakati apa tadi? Keluarnya gas, buang air besar, buang air kecil. Itu yang disepakati oleh para ulama. Kemudian yang lainnya terjadi perbedaan pendapat. Apakah membatalkan atau tidak? Seperti menyentuh perempuan yang bukan mahram, seperti tidur, seperti mengonsumsi daging onta. Ya. Nah, itu diantara yang diperdebatkan. Nah, itu wudu. Ya. Nah, demikian dengan la ilaha illallah. Ketika seorang telah mengatakan la ilaha illallah, maka oke, dia Islam. Tetapi dia harus tahu bahwa ada yang akan membatalkannya. Yang itu harus kita jaga. Ya. Walhasil anna la ilaha illallah la tanfa'u illa man arafa madlulaha nafyan wa itsbata. Maka kesimpulannya bahwa kalimat la ilaha illallah yang mulia ini tidak akan memberikan manfaat kepada orang yang mengucapkannya kecuali bagi mereka yang mengetahui akan makna yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah ini, baik dari sisi peniadaan ataupun penetapan. Itu yang kita bilang rukun tadi. Wa taqada dzalika wa amila biha, kemudian dia yakin terhadap makna itu dan ia pun menjalankannya, jamaah. Sekarang makna la ilaha apa? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ibadah itu hanya milik Allah, itu maknanya. Mesti dia meyakini makna ini. Nah, gitu. Jangan cuma dia tahu tapi nggak ada keyakinan. Ya. Seperti Anda sakit diberitahukan obatnya Anda harus merendam daun ini, minum air rendamannya. Dia tahu, oh begini caranya. Tetapi dia nggak ada keyakinan bahwa ini bermanfaat. Maka dia tidak akan lakukan. Walaupun dia lakukan dengan ugal-ugalan. Nah, di sini butuh apa? Meyakini makna tersebut. Ya. Wa taqada dzalika wa amila biha. Dia meyakini makna yang terkandung dalam la ilaha illallah beserta ia mengamalkan makna tersebut. Maka dia menjaga ibadahnya hanya untuk Allah. Kenapa demikian? Wa amma man qalaha, karena adapun orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah wa amila biha zahiran, kemudian diamalkan secara zahir. Ya, di tampak luar saja tidak ada berangkat dari keyakinan, fahuwa munafik. Maka inilah hakikat orang munafik. Kan orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia pun beribadah, tetapi tidak berangkat dari hati. Dia tidak meyakini kalimat itu. Nah, inilah imannya orang munafik. Munafik itu apa? Di akhirat itu sama hukum dengan orang kafir, kekal di neraka. Hanya di dunia dia dihukumi seperti orang Islam. Ya. Kenapa demikian? Karena dia tampakkan Islam, namun hatinya tidak meyakini Islam itu. Nah, itu pentingnya untuk meyakini sesuatu yang kita ketahui dalam masalah iman. Wa man qalaha wa amila biriddiha. Adapun orang yang mengucapkannya
namun justru amal perbuatannya menyelisihi daripada makna la ilaha illallah, fahuwal kafir, maka ini bisa terjadi dalam kekufuran. La ilaha illallah menuntut dia harus beribadah kepada Allah, namun dia telah mengucapkan la ilaha illallah, masih saja dia itu beribadah kepada selain Allah, kan bisa kufur. Dia mengaku Islam tapi masih sujud kepada patung, kepada batu. Dia masih Islam tapi berdoanya kepada jin, padahal itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika man qala wartadda 'anil Islam bi inkari syai'in min lawazimiha. Demikian juga orang yang mengucapkan kalimat ini namun dia kemudian murtad dari Islam. Ya. Kenapa? Karena mengingkari kandungan-kandungan dari la ilaha illallah, mengingkari ibadah-ibadah yang harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun adalah tidak bermanfaat. Jadi kalimat la ilaha illallah ini akan bermanfaat, akan menjadi kalimat yang sakti bagi pemiliknya bila dia itu mengerti maknanya, bila dia meyakini maknanya dan ia pun menjalankan makna tersebut. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya. Bagaimana dia yakini makna itu? Betul ini maknanya. Bagaimana dia mengamalkan? Maka dia pun mengontrol ibadahnya. Untuk siapa saya beribadah selama ini? Saya salat untuk siapa? Saya zakat untuk siapa? Saya berinfak, saya bantu orang untuk siapa? Saya nyumbang ke masjid, tempat rumah ibadah untuk siapa? Nah, dia kontrol di situ. Nah, saya takut selama ini kepada siapa? Saya berharap, saya berdoa kepada siapa? Nah, di situ dia kemudian mengontrol dirinya sebagai bentuk aplikasi terhadap makna daripada la ilaha illallah. Baik. Ini hal yang mesti kita pahami bersama tentang makna tadi. Jadi la ilaha illallah, dan ini satu kesatuan utuh. La ilaha illallah. Gimana seandainya dipotong-potong? La ilaha, apa artinya, Pak? Gimana? Bagus nggak artinya itu? Kacau, hancur maknanya. Karena memang agama Islam dan syariat kita, ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan demikian. Disebutkan sempurna. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang ucapannya terakhir kali la ilaha illallah masuk surga. Apa ucapannya? La ilaha illallah. Ya. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Sampai kapan? Sampai manusia itu bersaksi apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sempurna. Ya. Afdalul dzikir, zikir yang paling sempurna kata Rasulullah SAW adalah apa? La ilaha illallah. Sempurna. Ya. Maka dari pembahasan ini kita akan terbawa kepada pembahasan berikutnya yang lumayan penting, ya. Yang penting untuk kita ingatkan kepada jamaah, ya, yang mungkin ini agak menyentuh-nyentuh sedikit, ya. Barangkali di antara jamaah ada yang pernah mendengar ini atau pernah mengamalkannya. Ada itu, yaitu berzikir dengan hanya mengatakan Allah. Kan kita zikirnya apa kata Rasul? Afdalul dzikir apa? La ilaha illallah. Zikir yang paling mulia, paling abdal, la ilaha illallah. Namun, ya, seperti yang saya bilang tadi, mungkin jamaah pernah menemukan ada orang zikir hanya menyebut Allah, dihilangkan la ilaha illallah, yang ada cuma Allah. Ada lagi yang menyebut Hu. Ya. Allah itu nama Allah gitu, Rabbul Jalalah. Hu itu kata ganti ketiga. Kalau bahasa Arabnya domir. Huwa, hu. Ya. Jadi mereka berpaling dari zikir la ilaha illallah ke arah zikir apa? Hanya mengatakan Allah, hanya mengatakan hu. Ya. Maka hal ini perlu kita lihat dari beberapa segi. Ya. Yang pertama, baik secara bahasa ataupun secara
rasa, ya. Fa innal isma wahdahu la yu'ti imanan wala kufra. Sekedar nama, kan Allah itu nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Jalalah. Hanya sekedar nama itu belum menunjukkan sesuatu. Belum memberikan makna apa-apa. Bahkan la yu'ti imanan wala kufra, tidak memberikan efek keimanan ataupun kekafiran, hanya menyebut nama. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah, apakah dengan itu kemudian dia menjadi Islam? Kan tidak. Orang Islam itu orang masuk ke dalam Islam, orang-orang mu'allaf kalau mau se-Islam, apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Nah, jadi sekedar mengucapkan Allah saja ini belum memberikan efek kepada apakah seseorang itu menjadi Islam, apakah dia akan menjadi mukmin dan sebagainya. Tidak sama sekali. Ya. Maka oleh karena itu, fa innal kufar min jami'il adyan yadhkuruna ismallah mufradan. Ya. Para orang-orang kafir, ya, baik di hari ini apalagi di zaman terdahulu, itu mereka mengucapkan nama Allah itu biasa. Bahkan mereka bersumpah demi Allah. Ya. Bahkan mereka mengakui Allah menciptakan mereka. Sama sekali tidak memberikan efek kepada mereka untuk menjadi muslim. Itu pertama. Jadi sekedar mengucapkan Allah saja itu tidak ada kandungan makna. Ya. Jelas itu nama Allah, tetapi dari segi makna apa yang dimaksudkan, yang diinginkan, itu tidak jelas. Oleh karena itu, dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat sempurna, ada kalimat tidak sempurna. Ketika kita mengatakan rumah, orang akan bertanya, apa? Kenapa rumah? Ada apa? Tetapi kalau kita mengatakan rumah itu indah, orang ngerti, oh ya, maksud sempurna kalimatnya. Demikian ketika kita menyebut nama orang, Pak RT, terus diem, kan bertanya orang, Pak RT kenapa? Ya kan? Kira-kira Pak RT kenapa? Apa Pak RT sakit? Alhamdulillah, Pak RT pergi, tidak ada di rumah, atau apa? Nah, Pak RT ganteng. Orang bertanya. Ya, tapi kalau disempurna kalimatnya, Pak RT ganteng se-RT. Nah, gitu. Sempurna kalimatnya, ya kan? Ya, orang nggak akan heran lagi, nggak akan bertanya lagi. Maka oleh karena itu, ya ini tabiat bahasa. Orang Arab dahulu, bila kalimat itu nggak jelas, artinya nggak bentuknya nggak sempurna, maka dia akan bertanya-tanya kenapa. Contohnya begini. Sebagian orang Arab dahulu mendengar orang mengatakan begini, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kalau kita sudah Indonesia ngerti kita, karena ini aturan bahasa Arab sebenarnya. Di situ orang mengatakan saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Arti sebenarnya kan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, gitu sebenarnya. Tetapi dengan harokat yang seperti ini, wa anna Muhammadan Rasulullah, maka di sini artinya saya bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah. Nah, nunggu kita di sini. Ya. Jadi kalau saya bacanya anna Muhammadan Rasulullah, maka sempurna bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau kita membacanya wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa Muhammad Rasulullah, nah, ini masih ada pertanyaan. Seperti orang Pak RT Aura. Pak RT Aura itu masih koma. Pak RT Aura yang gagah. Nah, gitu. Ditunggu kalimat ini. Nah, itu yang membedakan nanti. Nah, orang Arab secara tabiat bahasanya, ketika dia mendengar suatu kalimat yang belum mendatangkan makna, dia bertanya. Apa kata dia? Mada fa'al? Muhammad utusan Allah itu ngapain? Gitu. Kenapa? Gitu. Karena dia membutuhkan penjelasan lagi. Dia salah harokat di situ. Fa'innahu lamma nasabal isma sara sifatan. Karena kalau dia mengatakan Rasulullah, ya, maka di situ dia menjadi sifat. Seperti gini misalnya. Kalau kita bilang rumah itu indah, sempurna kalimatnya. Tapi kalau kita bilang rumah indah itu, kan kosong. Rumah indah itu kenapa? Rumah indah itu luas. Rumah indah itu dekat dari sini, ya kan?
Nah, kalimat yang tadi itu sama seperti kita mengatakan rumah indah itu. Orang bertanya, ya kenapa rumah indah itu? Pak RT itu. Pak RT itu kenapa? Jadi gagah kan? Nah, kalau kita tahu Pak RT itu gagah, selesai. Itu secara bahasa. Orang akan mesti bertanya. Sekarang, ketika orang mengatakan Allah, maka secara tabiat orang akan bertanya, Allah kenapa? Allah itu bagaimana maksudnya Allah? Nah, gitu. Tapi ketika orang mengatakan la ilaha illallah, maka sempurna makna ini. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, sudah. Kelar, ya. Baik. Dan sekali lagi seperti tadi bahwa orang ketika mau masuk Islam maka dia mengatakan la ilaha illallah, tidak mengatakan Allah saja. Apalagi mengatakan hu. Ayo mau masuk Islam ya, ucapkan hu. Enggak ada. Atau ucapkan Allah saja, tidak. Apa yang diucapkan? La ilaha illallah. Karena inilah kalimat yang sangat agung itu. Ya. Kalau kita katakan bahasa kita kalimat sakti itu ini, yaitu sempurna, la ilaha illallah. Ya. Tidak dipotong-potong kayak tadi. Ya. Nah, maka apabila kemudian dia dipotong-potong, maka artinya dia telah jauh daripada makna yang dikandung oleh makna kalimat tersebut. Maka hilang makna itu sudah. Ya, hilang makna tersebut. Ya, maka dia tidak lagi memiliki makna yang menjadikan seseorang itu muslim. Ya, kalau cuma mengatakan Allah. Ya, lebih-lebih lagi realitanya bahwa manusia di zaman itu yang kufar, apalagi yang Islam, yang kufar saja, yang kafir saja mengucapkan kalimat Allah, tetapi semuanya itu tidak memberikan manfaat keimanan sedikit pun. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Bila engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir, siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Namun jawaban mengatakan Allah, mengucapkan Allah itu tidak sama sekali memberikan efek. Sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Nah, baru. Kenapa? Karena la ilaha illallah akan menjadikan mereka menyatakan, mengakui, meyakini bahwa semua sesembahan selain Allah itu batil dan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Mundur mereka, enggak mau. Nah, begitu. Jadi nilai besarnya itu ada di kalimat la ilaha illallah. Dan mereka paham la ilaha illallah ini sekali lagi maksudnya adalah tadi ibadah itu hanya untuk Allah, berhenti ibadah kepada yang lain. Itu yang buat mereka nggak mau. Ini banyak sekali Tuhan kita, masa kita tinggalkan? Nenek moyang kita, leluhur kita ini disembah. Nah, gitu. Makanya Allah katakan apa? Ketika mereka diajak kepada la ilaha illallah, mereka berkomentar mengatakan apa? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad ini mau mengajak kita kepada kalimat la ilaha illallah, menjadikan semua Tuhan ini hanya satu saja, menghilangkan yang lain? Nah, itu komentar mereka langsung dari kalimat la ilaha illallah itu. Inna hadza la syai'un ujab. Ini suatu yang asing, suatu yang aneh. Nah, sesuatu yang aneh. Kalau beda kepada kalimat Allah saja, enggak ada masalah mereka, santai. Bahkan mereka mengatakan, siapa yang menciptakan kamu? Allah, katanya. Saya menciptakan langit dan bumi, Allah. Tidak ada masalah. Tetapi ketika mereka diajak pada kalimat la ilaha illallah, di situ kemudian mereka enggan. Karena di sinilah kuncinya. Di sinilah rahasia terbesarnya, yaitu la ilaha illallah. Baik. Maka oleh karena itu, hanya mengucapkan satu kata, yaitu satu ism jalalah saja, Allah saja, apalagi hu saja, maka ini sama sekali tidak masuk dalam pertama keagungan kalimat la ilaha illallah, hilang dari kalimat itu. Yang kedua, bahwa ini juga bukanlah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasul mengatakan apa? Afdalul zikir la ilaha illallah. Coba carikan kita kalau ada hadis yang lain mengatakan afdalul zikir Allah, afdalul zikir hu. Tidak ada. Ya. Maka kembali kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ila anqala rahimahullah, sampai kepada ucapan beliau, ini nukilan. Nah, ini kitab ini adalah ditulis oleh
Profesor Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, beliau menukil apa yang beliau sampaikan ini dari Majmu' Fatawa Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan fathabata min bima dzakarna anna dzikral ism al mujarrad laisa mustahabban. Maka dari apa yang kita paparkan tadi, ya, menunjukkan bahwa sekedar mengucapkan nama saja itu bukanlah zikir yang dianjurkan. Fadlan an yakuna dzikru al khassah, apalagi mau menjadi zikir yang terkhusus. Ya. Apa alasan sebagian dari saudara-saudara kita terkadang berzikir dengan hal ini? Ya. Apa alasannya terkadang? Beberapa alasan di antaranya. Pertama, mereka mengatakan bahwa dalam sisi zikir ada zikir, ya, ada zikir orang biasa, ada zikir orang kelas atas. Pernah dengar ini? Jadi orang dalam berzikir itu ada kelas biasa, ada kelas VIP lah, istilahnya al-ammah, al-khassah, khassatul khassah. Nah, gitu. Kelas biasa, kelas naik sedikit lah bisnis, levelnya lagi eksekutif. Nah. Kalau yang biasa, orang umum biasanya, ya zikirnya la ilaha illallah. Jadi kalimat yang paling mulia, yang paling sempurna itu dikatakan itu amalannya orang biasa saja. Ya, naik level sedikit, orang-orang yang khusus, nah ini yang kemudian mengatakan Allah saja. Level yang lebih khusus lagi, itu yang hu. Itu penjabaran sebagian mereka. Kemudian kenapa harus begitu? Nah, alasannya lagi bahwa seseorang yang masih awam biasa itu ya wajar berzikir seperti itu. Tetapi orang yang tingkatnya lebih tinggi itu jiwanya sudah berbeda, sudah mulai merasakan hal yang lebih, yang tidak dirasakan oleh orang awam. Makanya dia dengan cukup mengatakan Allah saja sudah connect gitu. Kalau orang awam nggak bisa, dia harus mengucapkan itu baru dia betul. Nah, kalau orang yang sudah di atas pangkatannya, tingkatan yang lebih atas, dia cukup dengan ini maka dia lebih, dan dia lebih meresapi, jiwa dan perasaannya sudah mengena dan mengatakan hu. Coba antum merenungkan dari apa yang kita jelaskan pertama tadi. Bagaimana kemudian mereka berpaling, ya, mereka dipalingkan dari sesuatu yang sangat mulia yang itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kepada sesuatu yang berlainan, yang itu diambil dari inisiatif belaka, iya kan? Kan inisiatif tadi itu, perasaan, ya rasa. Ini bukan main rasa-rasaan, ini ibadah. Kalau udah ibadah maka standarnya Al-Quran, Sunnah. Bagaimana Rasul mengajarkan, bagaimana Rasul mencontohkan. Ya. Mereka berpaling dari yang sangat mulia kalimat la ilaha illallah kepada kalimat yang mereka inisiatifkan. Ya. Nah, jadi dari sisi ini saya sudah gugur. Ya. Yang ini berdasarkan dalil kenapa dia berzikir dengan ucapan la ilaha illallah, sementara ini dengan alasan-alasan tadi, dengan alasan perasaan, dengan alasan jiwa yang sudah mulai tinggi dan sebagainya. Dan terbalik akhirnya, orang yang berzikir dengan zikir yang paling mulia dikatakan biasa-biasa saja. Sementara mereka yang datang dengan zikir menyelisih zikir yang paling mulia, itulah kemudian disebutkan kelas-kelas khusus, kelasnya tinggi dan sebagainya. Na'udzubillah. Bagaimana bisa begitu? Ya. Kemudian di antara alasannya adalah dalam sebuah ayat Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan Qulillahu thumma dharhum. Ya. Qulillahu thumma dharhum. Apa arti ayat ini? Ini dalam surat Al-An'am ayat 91. Artinya adalah katakanlah Allah, ucapkanlah Allah, kemudian tinggalkan mereka. Tuh kan kita diperintahkan mengucapkan apa? Allah. Gimana kira-kira makna ayat ini? Berarti kan ada dalilnya. Baik. Ini kan potongan ayat. Coba kita baca lengkap ayat ini. Seperti apa dia?
Di situ bunyi ayatnya sempurna adalah wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basyarin min syai'. Mereka itu tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya ketika mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan apapun kepada manusia. Qul, katakanlah wahai Muhammad, tanya kepada mereka, man anzalal kitabal ladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Tanyakan kepada mereka, siapa yang menurunkan kitab kepada Nabi Musa, yang dimana kitab itu sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Taj'alunaha qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Kemudian kitab itu kalian jadikan seperti kertas-kertas biasa, kalian sembunyikan mana banyak di antara ayat-ayatnya. Wa ullimtum ma lam ta'lamu wa antum wala aba'ukum. Kemudian dengan kitab itulah kalian diajarkan apa yang tidak kalian ketahui, baik oleh kalian ataupun orang tua kalian. Qulillah, maka katakanlah Allah. Artinya katakan Allah yang menurunkan kitab tersebut. Nah, itu sempurnanya. Ya. Jadi ini adalah sebuah diskusi perdebatan untuk menegur orang-orang Bani Israel yang mengatakan bahwa Allah tidak memberikan apa-apa kepada manusia. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, tanyakan siapa yang menurunkan kitab Nabi Musa. Mereka bisa jawab, katakan Allah yang menurunkan. Itu maknanya. Nah, maka ayat ini tidak bisa tentunya untuk dijadikan sebagai alasan kita disuruh zikir dengan kata-kata Allah. Jauh. Ya. Ada juga hadis yang mereka katakan, yang mereka bawakan, yaitu katanya dari Ali, diriwayatkan oleh sebagian perawi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Ali, mantu beliau, kata ayyaqula Allah untuk mengatakan Allah. Faqala Nabi SAW thalathan. Nabi mengatakan itu 3 kali. Tsumma amara Aliyan faqalaha thalathan. Kemudian Rasul memerintahkan Ali untuk mengucapkan Allah itu. Ya, kata-kata Allah itu thalathan. Jadi apa? Rasul mengucapkannya 3 kali, kemudian Rasul menyuruh Ali untuk mengucapkannya 3 kali. Cuma 3 kali kan? Ya, 3 kali. Bukan menjadi suatu zikir yang rutin yang menggantikan apa? Zikir semulia-mulia zikir, yaitu la ilaha illallah. Itu pertama, dari sisi pendalilannya. Sisi yang lebih telak lagi adalah bahwa ini adalah riwayat yang palsu. Ini dibikin-bikin. Itu namanya palsu, maudhu istilahnya. Maka ini secara keabsahan tidak absah. Ya. Ini cacat total, karena ini masuk dalam kategori pemalsuan hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan dari segi makna pun itu tidak jalan. Cuma Rasul mengucapkan 3 kali, Ali 3 kali, kemudian orang belakangan menjadikan dia sebagai zikir rutin yang bukan 3 kali lagi, ya, ratusan ribuan dan sebagainya. Nah, jadi semua alasannya ini, ya, alasan-alasan yang tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Intinya bahwa Rasulullah SAW telah menunjukkan cara zikir yang afdal, zikir yang sempurna. Maka itulah jalan terbaik. Ya. Kemudian, ya, menyebut nama Allah saja atau mengganti dengan hu saja, ini tidak memiliki sumber, tidak memiliki dasar. Ya. Maka 2 hal ini menjadikan kita yakin bahwa cara-cara tersebut adalah cara-cara yang tidak semestinya untuk dilakukan. Ya. Kenapa kita berpaling dari yang mulia kepada yang jelas, ya, atau yang tidak jelas kedudukannya? Bahkan sekali lagi itu menghancurkan makna. La ilaha illallah memiliki makna. Itulah kenapa dia mulia. Kemudian dia dicopot-copot, hilang makna tersebut. Ya, hilang makna itu. Sehingga tidak memiliki lagi kekuatannya. Ya, jadi kekuatan kalimat ini pada la ilaha illallah. Bukan kepada la-nya, bukan kepada ilahnya, bukan kepada illah, bukan kepada Allahnya saja. Tetapi kepada la ilaha illallah. Peniadaan dan penetapan. Nah, begitu jemaah. Baik. Sehingga untuk malam ini pembahasan kita cukup sampai di situ, ya. Masih ada masalah la ilaha illallah. Jadi betul-betul saya ingin ajak jamaah untuk kita mendalami la ilaha illallah, mengupas kalimat la ilaha illallah dari segi maknanya, dari segi keutamaannya, kemudian kandungannya. Nanti kita akan masuk ke dalam syarat-syaratnya. Ternyata la ilaha punya syarat ya, Mak. Pernah dengar antum? Tunggu. Ternyata la ilaha punya syarat. Bukan untuk melamar pekerjaan saja punya syarat jemaah. Ya.
Sebagaimana sholat punya syarat sholat, puasa punya syarat puasa, zakat punya syaratnya, berwudu punya syaratnya. Nah, kalimat ini, syahadat yang paling utama ini juga memiliki syarat-syarat yang harus diketahui, kemudian diyakini, kemudian diamalkan. Ya. Nah, itu nanti yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Baik, bila demikian saya kira cukup. Ya, sisa waktu seperti biasa kita gunakan untuk diskusi. Silakan bila ada hal-hal yang kurang jelas atau hal yang perlu kita diskusikan, maka sisa waktu untuk diskusi ini. Wallahu taala alam. Mana Pak Sanusi ini? Belum ada ya. Kayaknya jelas. Jelas ini. Saya sengaja memisahkan waktu, barangkali ada yang bertanya. Tapi belum pernah. Fadal Pak Hamka. Pertanyaannya, kita wajib beribadah kepada Allah, ya. Kita wajib beribadah kepada Allah. Kemudian pertanyaannya, adakah jenis-jenis ibadah? Manakah jenis-jenis ibadah? Iya, jelas. Ya, jadi ini konsep sebenarnya bahwa kita wajib beribadah kepada Allah. Nah, aktualnya adalah dengan kita mengerti mana ibadah-ibadah tersebut. Akan sangat sia-sia kalau kita hanya tahunya wajib beribadah kepada Allah, tapi kita nggak ngerti ibadah itu yang mana, iya kan? Nah, begitu ya. Nah, seperti orang dikatakan Anda itu wajib minum atau mengkonsumsi misalnya kedelai tiap hari 10 biji. Dia nggak tahu kedelai itu yang mana. Nah, atau Anda yang mengkonsumsi yang namanya korma, kormanya adalah ajwa. Dia nggak tahu korma ajwa, ya nggak akan bermanfaat. Ya, itu konsepnya tadi bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah. Maka untuk mewujudkan hal itu, kita wajib untuk mengerti ibadah itu yang mana. Nah, itu dia. Maka ibadah itu adalah jamaah segala hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kata yang mencakup segala hal yang Allah cintai, yang Allah redhoi, entah itu perkataan ataupun ucapan, tampak ataupun tidak tampak. Maka dia merupakan ibadah. Ya. Seperti misalnya salat, jelas salat itu ibadah. Ya. Salat itu ibadah. Puasa, enggak ada lagi keraguannya. Zakat, haji, ibadah. Apakah ibadah cuma itu saja? Zakat, puasa, haji? Tentu jawabannya tidak. Banyak ibadah yang di dekat kita, terkadang kita tidak sadar kalau itu ibadah, dan itu sangat berbahaya. Seperti berdoa. Berdoa, memohon, menengadahkan tangan, meminta, itu adalah ibadah, maka wajib hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang berdoa kepada selain Allah artinya dia telah melanggar kalimat la ilaha illallah. Ya. Dia melanggar kalimat la ilaha illallah. Di antara ibadah juga adalah apa? Bertawakal. Apa itu bertawakal? Berserah diri, menggantungkan nasib itu hanya kepada Allah. Menggantungkan keselamatan, menggantungkan kesuksesan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ibadahnya mainnya hati, jemaah. Mungkin dia tidak kelihatan sujud ruku, tetapi di sini adalah hati. Kepada siapa engkau gantungkan keselamatanmu? Oh, gantungkan keselamatan saya kepada senjata saya. Tanpa senjata ini habis saya sudah. Nah, beraya. Mulai sudah. Ketika terjadi bencana, kepada siapa engkau gantungkan keutuhan tempat tinggalmu? Oh, karena di tempat tinggal saya ini saya nanam benda keramat. Makanya rumah saya kokoh, tidak runtuh oleh gempa. Nah, mulai sudah. Kepada siapa aku gantungkan dirimu? Nah, itu contoh ibadah. Di antaranya juga adalah cinta. Mencintai itu ibadah, jemaah. Makanya orang-orang kufar itu cinta mereka kepada berhala mereka mengalahkan cinta mereka kepada Allah. Mereka punya Tuhan banyak, berhala-berhala juga Allah Tuhan mereka. Tetapi kecintaan mereka jauh lebih besar kepada berhala itu dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita pada hari ini mencintai sesuatu
lebih dari cinta kepada Allah, hati-hati. Berarti kita terjatuh dalam melanggar ibadah cinta. Ya. Karena cinta nomor satu adalah Allah dan Rasulnya. Ya, Allah dan Rasulnya. Ya. Juga di antara bentuk ibadah adalah apa? Bernadar, bersumpah. Ya, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa demi Allah. Ini adalah sumpah yang benar. Ketika orang bersumpah dengan nama selain Allah, maka disitulah terjadi bentuk peribadatan kepada selain Allah. Karena tidaklah orang itu bersumpah menggunakan nama sesuatu, melainkan ia mengagungkan nama tersebut. Makanya sumpah itu hanya dengan nama Allah. Rasul melarang kita itu. Ya. Man kana minkum halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Barang siapa bersumpah dengan nama selain Allah, faqad kafara wa asyrak. Orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, dia telah melakukan kesyirikan, telah melakukan kekufuran. Nah, hati-hati, sumpah ini kan ringan sekali orang. Nah, demi ibu saya tidak bohong. Nah, na'udzubillah. Ya, dia mengatakan demikian. Demi Allah saya tidak bohong, begitu. Hanya itu yang boleh kita katakan. Mau bersumpah dengan nama ibu, mau nama dengan kakek, mau nama guru, mau nama kiai, mau nama para nabi atau para malaikat, enggak boleh, jangan. Sumpah itu adalah ibadah dan hanya milik Allah. Maka tidak boleh bersumpah demi Jibril, demi Mikail, demi Israfil, atau demi Rasulullah, enggak boleh, jangan. Sumpah itu ibadah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ibadah juga apa? Menyembelih. Nah, gimana? Belum sering nyembelih kan? Nyembelih. Apapun yang disembelih, mau sembelih ayam, bebek, mau sembelih sapi, kambing. Untuk siapa yang menyembelih itu? Ya. Menyembelih adalah ibadah. Allah Ta'ala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan salat serta menyembelihlah engkau hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang menyembelih kemudian dipersembahkan kepada selain Allah, artinya dia telah melanggar ibadah menyembelih ini. Dia melanggar kalimat la ilaha illallah. Nah, itu macam-macam ibadah banyak. Ya, nanti akan kita bahas pada tempatnya bahwa inilah bentuk-bentuk ibadah dan secara perinci, ya, secara perinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dan semuanya itu statusnya sama, hanya untuk Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Wallahu ta'ala alam. Cukup ada deh. Ya. Oke, berhubung waktu sudah masuk juga, ya, saya kira cukup. Ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita mengerti dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dan kita dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala hati yang terbuka, hati yang mau menerima kebenaran. Karena hati yang menerima kebenaran itu mahal, jemaah. Oleh karena itu Rasul mengatakan, "Afala yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar." Tidak masuk surga orang yang ada dalam jiwanya itu kesombongan. Apa kesombongan yang sesungguhnya? Batarul haqq wa ghamtun nas. Kesombongan yang hakiki yang sesungguhnya adalah orang yang menolak kebenaran, yang enggan menerima kebenaran. Itu adalah kesombongan yang hakiki. Dan itu mainnya di hati. Bisa dia mendengar, dia mengerti, tapi dia nggak mau menerimanya. Maka di situ ada unsur kesombongan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari jiwa-jiwa seperti itu dan memberikan kita jiwa yang menerima kebenaran, entah itu sesuatu yang pahit ataupun tidak. Selama itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka kita menerimanya. Saya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan kehadiran antum semua. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum wa alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.